Shalom. Selamat pagi. Bersyukur pada Tuhan kalau sampai pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita semua kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa bersama-sama bersatu hati memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan satukan hati kita akan tunduk kepala menghampiri hadirat Tuhan. Bapa yang baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih karuniamu, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Ini semua bukan karena kebetulan Tuhan, karena ini semua karena karuniamu Tuhan. Ini semua karena kuasamu yang begitu besar, sehingga kami bisa terus melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu, dan kami mengundang Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu tiada batasnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dari cerita proses hidupku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Dari cerita proses hidupku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu,
Tuhan kasih. Sungguh kami tidak menduga dengan cara-caramu Tuhan. Kalau Engkau sudah memproses hidup kami tidak tahu Tuhan. Nyatakan pujian ini dengan hatimu, bahwa Tuhan mempunyai maksud di setiap proses yang ada dalam hidup kita. Amin. Oh haleluya. Sungguh kasih-Mu tidak terbatas Tuhan. kuatkan hati kami, setiap langkah kami. Tuhan adalah andalan kami. Sungguh tiada terbatas kasih-Mu Tuhan, bahkan tiada terbatas kuasa-Mu Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, hal yang tidak terduga pun Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Amin. Sini
memuliakan nama-Mu. Sama-sama yang percaya katakan dengan saya, amin. Berikan kemuliaan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Saya mau tangannya semua di atas. Saya mau tangannya di atas. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur buat Tuhan. Sekali lagi, yuk. Woo! Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. lebih keras lagi tepuk tangannya. Biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, Senantiasa bersyukur. Sekali ku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, Pujaanku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Semua akan ku lestari, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguh. Ku mau tetap
keras lagi. Saya percaya ada kuasa Allah di tempat ini, amin. Semua lambaikan tangannya, ada kuasa dengan tempat ini, amin. Haleluya. Ada kuasa di dalam darah Tuhan. Haleluya. Namanya berkuasa di atas pujian kita. Haleluya. Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku. Engkau yang perkasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga. Amin. Termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada nama Yesusku. Engkau yang termulia, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Ku mau selalu terus bersyukur pada Engkau Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun Tuhan, kami akan terus mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan hadirat-Mu tinggal dalam hati kami Tuhan. Dan biarkan kami akan terus mengucap syukur Tuhan. Melalui pujian ini, hati kami diubahkan. Melalui pujian ini Tuhan, hati kami dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mataku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau sungguh berharga di hati kami Tuhan, di mata kami Tuhan. Tuhan, kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Katakan Tuhan, kau sungguh besar. Tuhan, kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mataku. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Katakan, ku mau selalu bersyukur pada Tuhan. Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau
senantiasa tetap menunaikan ucapan syukur kami Tuhan. Buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Terlebih saat ini kami boleh datang membawa seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami kepadamu Tuhan. Kami percaya kuasa kehadiran-Mu pagi ini menjamah melawat setiap kehidupan kami. Biarlah setiap pujian yang kami boleh naikkan Tuhan, itu berkenan dan menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami. Saat ini kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Kuat kuasa-Mu menolong kehidupan hamba-Mu untuk boleh berdiri menjadi saluran berkat pagi ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini saya boleh diberi kesempatan oleh Ibu Gembala untuk boleh berbagi pada panjenengan semua yang mungkin baru 2 kali ini. Ini Mbak Puji kadang muncul kadang enggak. Apalagi waktu liburan, blas gak ketok. Liburannya wisata terop Bapak Ibu. Mungkin panjenengan semua sudah juga ada yang sama Mbak Puji wisata terop. Jadi banyak ada acara manten, ada acara sunatan, acara baik mungkin acara keluarga Bapak Ibu. Dan bersyukur 2 minggu ini kami boleh ada di Blitar kembali. Wisatanya bukan wisata terop lagi Bapak Ibu. Baik saya secara pribadi wisatanya keliling Kecamatan Sanan Kulon. Dan seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Gembala minggu lalu bahwa 3 bulan ke depan di gereja baik di tempat ini baik di gereja Immanuel Malang yaitu mengambil tema milikilah hati hamba. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Ya bisa membuka kalau nggak bawa Alkitab berarti Alkitab. Jika bisa melihat slide yang sudah ditayangkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dan pagi ini Bapak Ibu kita belajar dari kisah kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan teladan dalam kehidupan kita yaitu memiliki hati hamba. Memiliki hati hamba. Karena itu yang Tuhan cari dalam setiap kehidupan kita. Amin. Seperti pujian mengatakan bahwa Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari.
biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Saya diingatkan pujian ini Bapak Ibu. Dan tadi sebelum dimulai saya mendekati Mas Soja, bukan mendekati terus ini PDKT, enggak ya Mbak Odi. Mendekati menyampaikan kepada Mas Soja, nanti pujian setelah firman Tuhan, pujiannya seperti ini Mas, kayak gitu. Minta maaf tidak lupa sampai enggak WA di grup pelayan. Dan pujian ini Bapak Ibu mengingatkan dalam kehidupan kita. Hati hamba yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Amin. Dan Tuhan sudah memberikan teladan dalam setiap kehidupan kita. Dia memiliki hati hamba. Seperti halnya yang disampaikan minggu lalu oleh Ibu Gembala, masih ingat? Ayatnya di mana? Loh ini bukan. Ayatnya di mana? Ada yang bisa bantu jawab? Di mana Bapak Ibu? Di kitab apa? Di kitab saja. Berarti minggu yang lalu yang sudah didengarkan, sekarang belas enggak ingat Bapak Ibu? Pasti panjenengan ingat semua. Di Markus pasal 10 ayat 43 sampai 45 Bapak Ibu. Jadi di situ dikatakan apa Bapak Ibu? Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hamba untuk semuanya. Dan di sini Bapak Ibu, bagaimana cara kita memiliki hati hamba? Dan pagi ini kita boleh belajar dari kehidupan Tuhan Yesus yang memberikan teladan memiliki hati hamba. Yang pertama di sini kita boleh belajar di ayat yang ke-6. Saya akan bacakan kembali. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Di sini yang pertama Bapak Ibu, jangan kita mempertahankan harga diri kita. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, berarti bahwa ia melepaskan segala hak keistimewaan dan kemuliaannya di surga agar kita di bumi dapat diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Tidak mempertahankan diri. Jadi di sini kita tahu Bapak Ibu bahwa pujian tadi bahwa Tuhan ada di dalam setiap proses, cerita proses hidup kita. Dan dikatakan bahwa untuk kita jangan mempertahankan diri. Dimanapun kita berada, sepanjang hidup kita akan selalu berurusan dengan ini Bapak Ibu. Namanya hati. Diproses oleh hati. Kalau saudara kita menyanyikan jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati lentera ilahi. Loh, itu dinyanyikan saudara kita Bapak Ibu. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, di Amsal dikatakan juga, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan yang tadi saya sudah sampaikan bahwa cara kita memiliki hati hamba yang pertama, jangan mempertahankan harga diri. Kadang di kita itu tadi saya sudah sampaikan di proses hati kita Bapak Ibu. Yang dikatakan bahwa mungkin setiap orang minta dihormati, minta diperhatikan, minta diwahkan Bapak Ibu. Tetapi dikatakan bahwa di proses mengenai hati, bahwa kita memiliki hati hamba, berarti Bapak Ibu, kita siap untuk tidak dikenal Bapak Ibu. Seperti halnya Tuhan Yesus.
Berhati hamba berarti siap untuk tidak dikenal, tidak dianggap, tidak diperhitungkan oleh orang lain. Enak apa enggak Bapak Ibu? Ketemu kok diem ayu tuh orang ini, padahal yo aku ini bose, aku atasannya kok enggak? Padahal aku temennya. Setiap kita pasti ingin dihormati, tetapi pagi hari ini memiliki hati hamba Bapak Ibu. Tidak mempertahankan keegoian kita, mempertahankan harga diri kita. Dan saya sering diaret sama teman-teman saya. Ada yang saat berkata, "Duh mau salaman sama Bu Ketua." Saya tunjuk Bapak Ibu, apa di sini ada label saya ketua? Saya enggak mau. Ketua bisa di kepengurusan. Tapi ketika waktu bertemu, enggak ada. Di sini hanya ada labelnya, nama Puji Kristiani. Kalau di sini sekarang Bros Bapak Ibu. Di sini bukan enggak ada label nama Puji Kristiani, di sini saya nunjuk ada Bros. Apalagi yang dalam kepengurusan Bapak Ibu. Ini contohnya bahwa ada berkata menjadi pengurus loh. Wes renek bayarane. Mong dipaido terus. Di sini tidak ada Bapak Ibu. Itu yang kami alami Bapak Ibu. Sampai Bapak Pembimas Kristen mengatakan, mong dipaido jadi korban bakaran. Kami hanya diam Bapak Ibu. Yang mungkin gak dianggap Bapak Ibu. Kami harus wirawiri dari sekolahan meninggalkan setelah mengajar kami harus ke dinas. Mengurusi mana teman yang harus masuk terjaring yaitu ASN. Dari situ kami gak menunjukkan Bapak Ibu, tapi kami sadar dalam kehidupan kami. Kami hamba. Dari situ kami belajar dari teladan, bukan teladan orang yang, tetapi kita belajar pagi hari ini. Bukan panjenengan melihat teladan dari diri saya, enggak. Tetapi pagi hari ini kita belajar dari teladan yaitu pribadi Tuhan Yesus. Amin. Yang memiliki hati hamba. Yang mungkin orang di sekitar Tuhan Yesus enggak menganggap apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi umat manusia. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kebenaran firman Tuhan di poin yang pertama ini. Mari bersama-sama untuk kita boleh memohon anugerah Tuhan. Kadang ya enggak enak Bapak Ibu. Kadang enggak enak ada di proses ini. Aku loh usianya di atas dia, kok ya gak dianggap. Loh ini sering kali. Ada yang usianya di bawah tetapi sudah menjadi atasan. Bagaimana kita tidak mempertahankan harga diri kita untuk dihormati karena usia Bapak Ibu. Tetapi kita boleh yaitu menyerahkan kepada Tuhan, memiliki kerendahan hati. Meskipun gak dianggap, tetap kita memiliki kasih Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya, teladan yang diberikan Tuhan Yesus memiliki yaitu hati hamba. Yang selanjutnya ada di ayat 7, kita akan baca. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan Yesus melepaskan kedudukannya dan meninggalkan kemuliaannya yang ada padanya dan mengambil rupa seorang hamba yang menjadi sama dengan kita manusia. Mengosongkan diri di sini bahwa tidak sekedar berarti secara sukarela menahan diri untuk menggunakan kemampuan dan hak istimewa Bapak Ibu. Tetapi juga menerima penderitaan, kesalahpahaman yang dialami Tuhan Yesus. Dan di sini bagaimana kita boleh belajar. Rela mengosongkan diri berarti rela memandang diri kita itu tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Mungkin kita mempunyai kemampuan lebih dari orang lain. Tetapi kita boleh sadar. Teladan dari Tuhan Yesus, rela mengosongkan diri. Yang mungkin kita memiliki kemampuan lebih dari orang lain. Di mana Tuhan Yesus
melepaskan kedudukannya, meninggalkan kemuliaannya yang ada padanya dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama seperti kita manusia. Rela mengosongkan diri. Di sini contohnya bisa jadi gini Bapak Ibu. Mungkin kita disalahkan, pengennya kita marah, kita menganggap bahwa kita benar. Tetapi di saat kita mau marah, kita tidak bisa marah Bapak Ibu. Kita tidak bisa marah, pengen, ketemu wong iki kok getem pengen tangan genggaman tangan dua itu langsung di depan orang itu. Tetapi ketika kita datang bertemu orang itu, kita nggak jadi marah Bapak Ibu. Kalau bukan karena Tuhan yang memampukan kita tidak mampu, betul? Tidak mudah Bapak Ibu. Baik saya secara pribadi Bapak Ibu, sampai detik ini masih berjuang. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan aku tidak mau gagal. Mungkin ada di saat saya gagal, tetapi saya tidak mau tinggal dalam kegagalan. Di saat diperhadapkan dalam proses Bapak Ibu, untuk saya harus mengatakan saya benar. Ketemu, tidak jadi marah Bapak Ibu. Yang marah bukan saya Bapak Ibu. Yang marah teman-teman saya Bu Puji gini. Saya berkata, nanti ketemu beliau tak kasih senyum. Ya pengennya marah Bapak Ibu. Saya bersyukur Bapak Ibu, waktu bulan Mei saya berdiri di tempat ini masih ingat panjenengan apa yang saya boleh sampaikan. Berserah kepada Tuhan dan proses lagi di bulan Juni sebelum liburan. Saya sampai WA Bu Vivin, terima kasih Bu untuk doanya. Saya enggak wira-wiri lagi ke Wlingi. Wlingi sini, Sumberjo Wlingi, yang mungkin Om Han juga pernah ketemu saya di Wlingi. 45 menit buat saya Bapak Ibu. Ketika saya dipercaya untuk bisa merangkap di SD tersebut mulai bulan 1 Februari sampai bulan Juni sebelum liburan. Saya hanya berkata sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang mungkin katakan sampai saya bilang sama suami saya, ya aku enggak jadi kembabatan, enggak jadi orang Wlingi, jadi orang Sumberjo ae. Yang buat teman-teman dan saudara seiman di sini, ini beneran enggak jadi pindah. Betul Bapak Ibu. Suami saya juga berkata, reng gitu. Teman-teman saya marah Bapak Ibu, gini. Saya berkata sama seorang ibu, terima kasih ya Bu. Pengennya saya marah Bapak Ibu. Tapi dari situ itu, yang pertama tadi, saya terdiam. Selamat jenengan sudah ada di SD tempat ini. Dan ketika saya harus belajar Bapak Ibu, mengosongkan diri. Di mana saya loh ini. Nah, sampai saya berkata ini harus ini. Saya hanya berkata sama Tuhan, Tuhan beri kekuatan buat saya. Untuk rela mengosongkan diri itu tidak mudah. Dan ketika saya pamit sama kelas 1 sampai kelas 6 di SD sana Bapak Ibu, mungkin ada yang lihat status saya. Sampai saya katakan buat status karena ada wali murid SD sana yang mengatakan, mana buktinya kalau pamitan, saya pamitan Bapak Ibu. Dan waktu pamitan itu saya berkata, Tuhan beri kemampuan. Saya sudah dekat sama anak-anak, saya dekat dengan teman-teman guru. Mereka berkata, Bu Kris jangan tinggalkan kita. Bu Kris yang namanya kepala sekolah meluk saya berkata, jangan nangis ya Bu Kris, jangan nangis ya Bu Kris. Tetapi menangis juga Bapak Ibu. Ketika ini yang membuat saya belajar Bapak Ibu. Di saat Tuhan boleh memberi kesempatan saya 4 bulan 2 minggu. Diajari untuk bisa mengosongkan diri Bapak Ibu. Tidak menganggap bahwa aku gak ada apa-apa nih. Gitu loh Bapak Ibu. Itu enggak mudah Bapak Ibu.
ketika saya mau pamit dengan kelas, saya dulu, kelas 1 dulu ya. Ada Pak Bu Kres, ada Pak Bu Puji, yuk foto di ruang agama. Saya ajak foto dulu Bapak Ibu, saya tidak bilang kalau saya pamit Bapak Ibu. Tapi saya di grup wali murid saya berkata, ada kesempatan hari Kamis tanggal 14 Juni saya pamit anak-anak. Karena minggu depannya saya ada kegiatan Purnawiyata di SD di Kecamatan Sanankolon yang saya tidak bisa kehulingi. Dan kesempatan itu Bapak Ibu, satu anak pertama, saya berkata di depan anak-anak, minta maaf Bu Puji kalau selama 4 minggu, 2 minggu mendampingi kalian, Bu Puji punya salah, Bu Puji jahat, cerewet gitu. Satu anak datang kepada saya Bapak Ibu. Dan kami sudah, saya dan teman-teman guru membayangkan pasti anak itu nangis menjadi benar Bapak Ibu. Dia langsung meluk saya. Saya berusaha tidak nangis gitu. Namanya Maiko Bapak Ibu karena dia kurang perhatian dari orang tua, dia mencari perhatian kepada Bapak Ibu guru. Dia datang, Bu Puji, sambil meluk saya Bapak Ibu. Bu Puji, maafkan aku sudah salah sama Bu Puji. Bu Puji, sampai saya gitu, nggak enak rasanya gitu Bapak Ibu. Yang nggak nangis, nahan nangis bisa nangis. Tidak hanya satu anak itu Bapak Ibu, kelas 1 semua meluk saya, jangan tinggalkan kami. Saya berkata, nah nanti ada gurunya yang mengajar kalian karena Bu Puji harus fokus di 5 SD yang ada di Kecamatan Sanankolon. Bu Puji enggak meninggalkan kalian, kalau ada kegiatan pasti ketemu Bu Puji. Saya tekankan gitu Bapak Ibu. Nah kelas 1 Bapak Ibu, yang biasa dia pakai masker, kalau itu enggak mau lepas masker karena kena debu. Waktu itu datang kepada saya, lihat di pintu pintu ruang agama dilihat. Saya masih ada di situ apa enggak? Ada apa Albert? Enggak, dia datang membawakan air minum 2 botol Bapak Ibu, Cleo. Karena saya enggak suka dingin, tetap saya terima Bapak Ibu, terima kasih. Dia datang lagi Bapak Ibu. Bu Kris, iya Bu Kris di sini, nanti jam 1 Bu Kris baru pulang ke Sumberjo Sanankolon. Jadi anak-anak semua itu kelas 1, kelas 2 amping-amping Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan, aku enggak ada apa-apanya Tuhan. Bersyukur kesempatan ada di tempat ini, muridnya banyak. Yang mungkin menggiurkan itu diimpikan, didambakan setiap guru untuk bisa di SD itu. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, saya enggak kecewa Bapak Ibu. Tapi saya berkata, aku lo enggak enak apa-apaan ya Tuhan. Aku hanya berkata, aku adalah hamba. Dan di saat itu Bapak Ibu, dia kembali lagi bawa hamburger, bawa penggaris, bawa pensil, bawa penghapus. Saya berkata, ini oleh-oleh nanti kenang-kenangan ya buat Bu Puji. Iya nak, ada yang bawa boneka. Bu Puji katakan, saya sampai Bu Puji tidak minta apa-apa, doakan. Dan saya bersyukurnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika Tuhan percayakan saya 4 bulan 2 minggu, yang secara pemikiran saya cacat ini Bapak Ibu. Saya punya kekurangan kaki saya, karena ruangannya itu di lantai 2 Bapak Ibu. Tapi dari situ saya sampai berkata sama suami saya, aku gak loro belas. Pernah sampai saya kepreset Bapak Ibu. Waktu di tangga itu, saya hanya berkata, Tuhan Engkau baik. Engkau baik. Dan benar Bapak Ibu, saya hanya berkata karena saya diminta untuk saya tidak pindah. Karena semua gandoli saya di Sanankolon, saya berkata, Tuhan aku mandek sih. Untuk bisa mengosongkan, rela mengosongkan diri nih loh Bapak Ibu. Tidak mudah. Saya ketika belajar dari kehidupan Yesus, Yesus ini loh tidak mempertahankan kedudukannya, kemuliaan yang ada padanya. Untuk orang itu mengakui bahwa dia Tuhan. Tetapi dia rela menjadi hamba Bapak Ibu. Dia rela menjadi hamba dan sama seperti kita manusia. Jadi di sini, meskipun itu tidak mudah Bapak Ibu, proses dalam setiap kehidupan kita. Mungkin ada kalanya kita gagal, tetapi kita harus sadar bahwa kita adalah hamba Bapak Ibu. Kalau kita hamba, kita sendiko dawuh
Tuhan. Tuhan kita siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Yang di dalam menjalani setiap proses, Tuhan itu tidak membiarkan kehidupan kita sendiri loh Bapak Ibu. Terbukti saya bersyukur, Tuhan kalau aku ada hari ini, semua karena Tuhan Yesus. Dan saya setiap hari kalau membuat status semangat pagi bukan untuk saya menunjukkan saya rajin Bapak Ibu. 6:30 kurang, 6:30 sudah ada di Purworejo. Tidak Bapak Ibu, tetapi saya sadar Tuhan, aku hari ini semangat karena Tuhan Yesus memberi kekuatan. Sampai suami saya berkata, pagi-pagi apa nyapu. Tidak hanya saya Bapak Ibu, tetapi Nanel juga. Itu karena saya sama Nanel itu kalau belum masuknya jam 7 ya setengah jam sudah ada di tempat gitu sampai gini. Ngewangi nyapu Pak Bon gitu. Kadang itu guyonan Bapak Ibu. Tetapi dari situ belajar itu enggak mudah loh Bapak Ibu. Tetapi ketika kita boleh menyerah kepada Tuhan, menyadari diri kita hamba, kuat kuasa Tuhan itu memampukan kehidupan kita. Amin. Dan yang ketiga, teladan yang diberikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, yaitu memiliki ketaatan. Amin. Ayat yang ke-8 kita akan baca. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah di sini Bapak Ibu Saudara terkasih, teladan yang luar biasa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan dalam kehidupan kita. Amin. Dia yang rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa pelanggaran kita. Amin Bapak Ibu. Ketaatan di sini ada di dalam situasi kadang ada orang yang menghadang Bapak Ibu. Kadang ada orang yang menghalangi kehidupan kita untuk tetap taat. Betul? Tetapi kita tahu bahwa Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Amin. Taat beribadah kadang. Gak usah beribadah, nanti sore kan ada ibadah. Di mana? Online. Loh. Nggak saya ibadah, karena nanti Mas Bram kan jam 5 kirim link, nggak usah link, kita klik di YouTube Eklesia. Nah, sudah muncul. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi ketaatan bagaimana kita boleh menyadari kehidupan kita untuk terus membawa kehidupan kita semakin setia kepada Tuhan. Amin. Taat. Sekolah minggu katakan T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Mudah Bapak Ibu. Taat. Berapa huruf? Tetapi kalau disuruh menjalani, nggak ada panjenengan Bapak Ibu. Saya jujur, saya bolong di kaum wanita. Ini pengakuan Bapak Ibu. Sampai waktu ketika Tante DDWA sudah pulang, masih di sekolah. Belum pulang Bapak Ibu. Dan kadang itu absennya berebut Bapak Ibu. Absen dibuka jam 2, bisanya kadang 2:30. Bukan karena terus takut sama absen, enggak. Ya harus taat, itu taat di dalam pekerjaan loh Bapak Ibu. Kadang enggak bisa 2:30, ada yang mancing Bapak Ibu, pulang awal gitu. Jadi ada rekor, tidak absen pulang. Saya itu sampai ngumur Bapak Ibu. Lah aplikasi saya itu absen. Lah enggak absen pulang itu 43. Saya gini, loh lah dihitung dari mana? Padahal saya absen gitu. Tapi yang 0 Bapak Ibu, sampai teman-teman saya gitu. Yang 0 apa Bu Puji? Tidak terlambat. Ya karena duluan. Mungkin bisa taat dikatakan ada di dalam pekerjaan Bapak Ibu, baik anak-anak yang masih sekolah. Taat kepada apa? Tata tertib sekolah. Kalau di sekolah rambutnya enggak boleh disemir, berarti enggak boleh disemir gitu. Enggak boleh pakai sepatu putih, ya berarti jangan pakai sepatu putih, itu masuk sudah pelanggaran. Tapi kalau taat berarti tetap melakukan tata tertib yang ada di sekolah Bapak Ibu.
Kembali lagi dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu, yang ketiga, memiliki ketaatan. Mari bersama-sama kita terus berjuang Bapak Ibu. Jadi belajar kebenaran firman Tuhan pagi ini untuk memiliki hati hamba. Yang pertama tadi, jangan kita mempertahankan diri Bapak Ibu. Dan kita harus rela mengosongkan diri dan memiliki ketaatan. Mari bersama-sama kita meneladani sikap dan karakter Kristus. Amin. Yang kita teladani siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Nek panjenengan meneladani Mbak Puji. Lah Mbak Puji atau kaum wanita pasti kecewa, betul enggak Bapak Ibu? Yang ibu-ibu sudah senyum. Iya loh Mbak Puji kangen. Iya Bapak Ibu, saya pengakuan. Enggak pernah gabung kaum wanita. Dan juga Trista Bapak Ibu. Kalau Trista benar Bapak Ibu, dia kalau sudah pulang dari gereja capek. Dia sudah saya tidak paksakan Bapak Ibu. Mohon maaf untuk guru-guru e-kids. Dan saya bersyukur kemarin Trista minggu ini sudah 1 minggu boleh masuk di kelas 1. Terima kasih untuk dukungan doanya Bapak Ibu. Itu juga ada di dalam proses Bapak Ibu. Untuk kami memiliki sadar kami adalah hamba yang melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan. Dalam proses ini mungkin tidak mudah. Siapa yang mau seperti Mbak Puji? Siapa yang mau seperti Pak Parmin? Adik Trista dan Mas Nana. Tetapi proses setiap masing kehidupan kita itu berbeda Bapak Ibu. Bagaimana cara kita menyingkapi proses itu untuk tetap memiliki hati hamba. Teladan kita adalah siapa Bapak Ibu? Mbak Puji. Teladan kita adalah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Itu yang saya bisa bagikan pagi hari ini. Mari bersama-sama menyadari dalam setiap kehidupan kita, kita senantiasa perlu Tuhan menolong kehidupan kita untuk kita tetap memiliki hati hamba. Karena itu yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Tuhan tidak memandang harta yang ada di kehidupan kita. Tuhan tidak melihat penampilan rupa kita, tetapi Tuhan mencari hati hamba dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita teduhkan hati kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kita percaya Bapak Ibu, melalui teladan dari Tuhan Yesus, Tuhan ditinggikan oleh Allah Bapa di surga. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah melalui kehidupan kita, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan Bapak Ibu. Sadari dalam setiap kehidupan kita, kita adalah seorang hamba. Dan yang menjadi Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita tetap memiliki kerendahan hati, memohon anugerah Tuhan, memampukan setiap kehidupan kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, untuk tetap memiliki hati hamba, baik di dalam dunia pekerjaan, baik ada di sekolah, dimanapun Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita memohon anugerah Tuhan untuk kita memiliki hati hamba, yang mungkin di dalam setiap proses kehidupan kita itu tidak mudah Bapak Ibu. Ada kalanya kita gagal, tetapi jangan pernah kita tinggal dalam setiap kegagalan. Mari bangkit bersama Tuhan, sebab kuat kuasa Tuhan memampukan kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu.
setiap kehidupan kami pagi hari ini Tuhan. Amin. Selama ku hidup, ku mau menyembah. Berarti bagiku yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Dengan kasih Kristus Ibu Asih akan berdoa untuk kebenaran firman yang kita sudah baca. Kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan, firman-Mu sangat memberkati kami Tuhan. Kami diajarkan, kami diingatkan untuk kami menjadi sama seperti Engkau, memiliki hati seorang hamba. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk bisa, untuk sama seperti Engkau Tuhan, meneladani Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan. Biarlah dalam setiap hidup kami hanya nama Tuhan yang ditinggikan, karena kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini Tuhan boleh sungguh-sungguh memberkati setiap kami. Kami boleh diingatkan bahwa kami adalah seorang hamba. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman buat kami. Berkati hamba-Mu, berikan kekuatan dalam melayani, dalam pekerjaan. Tuhan senantiasa memberi kekuatan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku naikkan syukurku Hari yang Kau pilih, tak bisa-bisa kasih dan rahmat-Mu selalu besar setiap-Mu sekali lagi saudara, menaikkan syukurku. Mari bersama-sama menaikkan ucapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Tidak pernah habis kebaikan-Mu buat kami Tuhan. Selalu baru. Besar setiap-Mu Tuhan. Sungguh sangat besar Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu terus hidup dalam hati kami, menolong kami dalam sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang penyertaan kami kepada Tuhan. Kiranya kami terus memiliki hati hamba, kami ingin menaklukkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih memberkati para suami pagi hari ini Tuhan. Apapun beban mereka, pergumulan mereka, terus menolong para suami di tempat ini Tuhan. Menjadi seorang suami yang semakin kuat di dalam Tuhan. Menjadi suami yang semakin bijaksana, diberkati menjadi imam yang semakin luar biasa. Diberkatilah para istri, mama, ibu, nenek di tempat ini Tuhan. Terus Engkau memberikan hati yang sabar, hati yang terus kuat
untuk menanggung banyak hal. Sebab kami tahu panggilan kami untuk Tuhan adalah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak kami semuanya. Diberkatilah anak-anak kami, pekerjaan mereka, sekolah mereka menjadi anak yang semakin berprestasi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit dari umat-Mu pagi hari ini kami berdoa, bilur-bilur Yesus di dalam nama Yesus kami sudah disembuhkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan pulang bersama-sama pagi hari ini. Kiranya anugerah, rahmat dari Allah Bapa kita, cinta kasih kebaikan dari Tuhan Yesus, kiranya Allah Roh Kudus terus menguatkan kita, menolong kita, dan penyertaannya terus akan ada buat sama-sama dengan kita mulai hari ini, kasih setianya dan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semuanya.